Nah, Bapak Ibu rekan-rekan silakan bisa mengkondisikan ya eh, agar nyaman. Assalamualaikum, selamat datang di Agri Quran, platform edukasi pertanian berbasis Al-Quran. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Namun sayangnya, potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Seperti pemanfaatan lahan yang masih kurang, tingginya tingkat kelaparan, diperparah dengan kurangnya ketertarikan generasi muda dalam menggarap dan mengembangkan sektor pertanian. Agri Quran hadir menawarkan solusi pertanian berdasar nilai Al-Quran melalui media dan berbagai kegiatan berbasis komunitas. Dalam mewujudkan visinya, Agri Quran bergerak bersama dua startup pertanian lainnya, yaitu Tim Bumi, berfokus pada aktivitas pemanfaatan lahan, dan AgriStore, berfokus pada aktivitas distribusi pangan yang toib dan halal. Agri Quran percaya, dengan memakmurkan kehidupan melalui pertanian, kesejahteraan umat dan bangsa dapat segera diwujudkan. Ya, terima kasih. Jadi ini agenda kerjasama kolaborasi ya antara AgriTalks, Agri Quran, kemudian juga ini dibantu sama teman-teman Jejak Sujud. Dan untuk kegiatan pemateri, ini kita disupport sama tim Ternak Pak. Nah, apa itu Ternak Pak? Termasuk pembicara kita hari ini adalah salah satu manajer Ternak Pak di Purwakarta, dan kita hari ini akan menyaksikan langsung virtual ya di lokasi di kandang bagaimana aktivitas pemberian pakan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kami izin tampilkan terlebih dahulu informasi tentang Ternak Pak Purwakarta. Silakan kepada admin dipersilakan. Sudah ada. Sambil menunggu pemutaran video profil, saya izin sapa dulu ini narasumber sudah ready sepertinya di kandang. Assalamualaikum Kang Izu, sudah hadir ya di tengah kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Oke, sudah hadir, Kang. sudah ya. Ini yang baru terlihat akun yang suara Kang Izu. Sebentar, kita coba cek mana akun yang videonya. Kita cari dulu ya. Ternak Pak Oh, ini nih. Purwakarta, Kang. Ketemu. Nah, sudah ya, sudah bikin. Kang Izu, bagaimana kondisi di kandang? Sedang apa nih berarti di sana kondisinya? Alhamdulillah ini tim office sudah pada hadir. Terus juga tim ABK lagi persiapan buat muat pakan ke atas kendaraan pengangkut. Oh, Kang Izu, ini kita mau pemutaran profil ternak Pak, tapi sebelum itu boleh ini enggak? Oh, ini nih, kita lihat profil ternak Pak dulu ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Purwakarta.
Iya, alhamdulillah. Jadi itu tadi selayang pandang tentang ternak Pak Purwakarta. Kita adalah peternakan komunal ya. Saat ini di Indonesia ada di Purwakarta, Cilegon, Banten, Purwakarta Jawa Barat, Cilegon Banten, juga di Wonosalam Jawa Timur. Nah, dan hari ini kita akan melihat ya salah satu aktivitas di Ternak Pak Purwakarta. Dan insya Allah nih bagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang ikut kegiatan kita, nanti bisa ikut belajar bareng di site langsung kalau mau ya. Nanti kita sampaikan informasi lebih lanjutnya, termasuk kalau mau ikut aktivitas peternakan, mulai belajar gitu ya. Kalau sendiri mungkin khawatir banyak resiko dan lain sebagainya, nah bisa nih kolektif bareng-bareng bersama kita di Ternak Pak di Ternak Pak. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu rekan-rekan kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Senang sekali pagi hari ini bisa membersamai Bapak Ibu rekan-rekan. Perkenalkan kembali saya Faras dari tim AgriTalks Agri Quran, juga Ternak Pak ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membersamai Bapak Ibu dan rekan-rekan dalam kegiatan AgriTalks ya, series peternakan, dan kali ini kita akan belajar khususnya tentang kandang dan bibit peternakan. Jadi di agenda kita sebelumnya itu banyak yang kebingungan untuk memulai jadi peternak itu mulainya dari mana ya. Nah, setelah kita coba cek kebutuhan audiens ya, kita simpulkan dari tim akhirnya oh salah satu yang memang perlu untuk kita cukup concern di awal. Ini maaf ada whiteboard yang tiba-tiba di share screen. Admin tolong bantu dikondisikan ya. eh, untuk di close. Kami minta bantuannya untuk peserta ya, bantu menjaga kondusivitas. Oke, terima kasih. Nah, jadi setelah kami tangkap ya kebutuhan Bapak Ibu rekan-rekan, memang di antara yang perlu kita ketahui di awal itu adalah tentang kandang dan bibit peternakan. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah dibersamai dengan Kang Izu, ya beliau merupakan manajer dari Ternak Pak Purwakarta dan sudah berpengalaman di dunia peternakan sejak SMP ya, Kang Izu ya. Awal SMA, Kang. Oh, awal SMA. Maaf, saya melebih-lebihkan. Oh, SMA ternyata ya, saya lupa, wow. Jadi pekan lalu tuh Kang Izu cerita awal SMA, beliau mulai dari trading ya, Kang Izu ya, di Momentum Kurban. Iya betul, Nah, Kang. dan akhirnya keterusan lah hingga kemudian menjadi sarjana peternakan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, dan ternyata setelah lulus ini lanjut aktivitas peternakan dan pengalaman beliau tidak hanya di domba saja sebetulnya gitu ya, sempat di ayam juga, sempat di sapi juga. Dan beliau saat ini sedang concern di domba lah. Jadi kalau ceritanya Kang Izu jatuh cinta sama domba katanya. Nah, langsung kita sapa Kang Izu. Boleh nih menyapa audiens semua nih, Pak Ibu, teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Salam peternakan. Izin berbagi untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, Kang Izu, kita langsung nih pengen tahu ya kalau di peternakan itu seperti apa gimana. Tadi Kang Izu sempat cerita ya, alurnya teman-teman office masuk. Kemudian apa aja Kang Izu biasanya ya flow ketika pagi hari. Pagi hari ini kan berarti baru pada masuk ya. Nah, biasanya itu aktivitasnya apa aja Kang Izu? Sebelum kita ke kandang dan bibit ya. Oh ya, jadi untuk di Ternak Pak Purwakarta dan mungkin juga di peternakan secara umum ya, untuk aktivitas di pagi hari itu kurang lebih saat karyawan sudah pada datang ke area peternakan, yang kita pastikan adalah sudah ada to-do list ya, to-do list aktivitas pekerjaan kita di hari ini apa saja. Tentunya to-do list itu juga berdasarkan dengan program yang sudah kita buat gitu ya, semisal untuk peternakan fattening, juga untuk breeding, kita biasanya sudah punya program. Kalau untuk fattening kurang lebih selama 4 bulan itu apa saja to-do list-nya, baik itu yang program kaitannya pemberian pakan, terus juga kesehatan, terus perawatan kebersihan, dan lain-lain gitu.
terus untuk breeding juga sama. Nah, sehingga saat pagi hari itu sesudah selesai untuk kita cek kembali gitu ya, list pekerjaan kita apa saja, lanjut kita melakukan eksekusi gitu. Dan untuk informasi mungkin ya di Ternak Pak Purwakarta ini saat malam kita kan ada security ya yang berjaga. Jadi peralihan shift gitu dari security ke tim yang kerja di pagi harinya gitu. Oke, oke. Kalau sekarang infonya kan ada anak buah kandang ya, Kang Izu. Iya, betul betul Kang Faras. Nah, anak buah kandang nih setelah di briefing to do list ini lagi pada ngapain sekarang, Kang Izu? Untuk hari ini dan juga seperti rutinitas di setiap harinya, setelah kedatangan mereka absen di kantor, lalu sesudah absen biasanya mengenakan seragam khusus untuk perawatan hewan. Lalu sesudah itu mereka menaikkan pakan ke atas kendaraan cator, lalu didistribusikan ke kandang-kandang yang ada di kawasan Ternak Pak. Seperti itu Kang Faras. Oh, oke. Kang Izu ini mumpung masih pagi ya, jadi aktivitasnya kan baru memanas nih. Boleh nggak kita diajak keliling, Kang Izu, sebelum nanti Kang Izu sharing tentang pakan dan kandang, biar Oh, teman-teman boleh. tahu kondisi kantor office-nya absen di mana gitu ya, shutter-nya seperti Oh, apa. Boleh, Kang Izu? boleh. Silakan. Paling nanti saya minta bantuan dulu tim office buat pegang kameranya ya. Oke, oke, boleh. Silakan, Kang Izu. Ini manggil tim office dulu berarti. Aman, sudah standby Kang. Oh, sudah standby. Siap. Oke, boleh ya sambil ini bergerak biar tahu. Jadi informasinya Bapak Ibu rekan-rekan, Ternak Pak Purwakarta itu kawasannya sekitar 4 sampai 5 hektar ya, dan alhamdulillah sudah termanfaatkan kurang lebih 1 hektar itu untuk area peternakan. Dan cita-citanya kita jadi integrated farming tourism, jadi tidak hanya untuk peternakan, tapi integrated juga dengan pertanian. Nah, kemarin juga kita kawinkan dengan programnya Agri Quran ya, sedekah pohon, dan Agri Kurban gitu. Jadi yang kurban di kita hadiahi bibit pohon, kita tanam juga di area ternak pak. Nah, ini biar tercipta integrated sehingga kotoran hewannya itu bisa termanfaatkan untuk jadi pupuk kandang. Dan juga untuk wisata itu sudah dimulai ya. Contohnya kemarin ada kunjungan dari Sekolah Alam, dari IPB. Nah, jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan nanti yang mau kunjungan sangat dipersilahkan. Ini ada yang Ya. lokasinya di sebelah mana? Di Purwakarta, itu di desa Desa Cirende ya, atau bersebelahan dengan Cirangkong. Kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan pernah ke Purwakarta, wisata yang cukup terkenal itu ada Kampung Kahuripan, yang nggak jauh dari sana. Atau exit tol Sadang ya, kalau keluar tolnya tinggal lurus terus ke arah Subang. Jadi masih aksesibel. Kang Izu, gimana Kang Izu? Aman, terkendali? Aman Kang. Bentar, ini layarnya yang mana nih? Soalnya yang di pin menghilang. Pakai akun apa itu? Teh Wina. Nama akunnya Ternak Pak Purwakarta, Kang Faras. Iya, kameranya ini Ternak Pak Purwakarta Apps masih mati ya? Coba. Admin mohon tolong dibantu juga ya. Oh, ada Ternak Pak Purwakarta satu lagi, mana ya? Oh iya, sip. Gimana? Nah, Udah ada Kang? sudah Kang Izu. Lanjut, lanjut. Oke, Bismillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini sekalian kita perkenalkan ya lokasi Ternak Pak Purwakarta. Sebagaimana yang tadi disampaikan Kang Faras, ini lokasinya berada di Desa Cirende, Kecamatan Campaka Purwakarta, dan ini mungkin tampak depan ya area Ternak Pak Purwakarta. Ini mulai dari gerbang. Nah, ini sesudah kita masuk ke area peternakan kita, ini langsung kawasan parkir ya untuk pengunjung dan juga ketika ada customer seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ini gudang sementara kita. Jadi kita sementara ini menaruh pakan di kawasan tempat parkir karena Qadarullah saat ini sedang melakukan pengecoran ya jalan menuju ke gudang pakannya, sehingga sementara kita simpan dulu di luar gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ini untuk office kita, kantor gitu ya, dilengkapi juga dengan gazebo.
Nah, jadi untuk aktivitas sehari-hari tim office dilaksanakan di kawasan ini gitu seperti itu. Nah, yang tadi saya ceritakan setiap kedatangan karyawan ini absen di sini sudah menggunakan fingerprint ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap sesuatu Suaranya di cek masuk cek. masuk. Tadi sempat hilang. Oke. Udah ada lagi nih. Oke, jadi salah satu hal yang penting juga ya dalam kita mengelola bisnis ataupun satu usaha yaitu kedisiplinan gitu. Makanya memang terkait absensi juga ini merupakan salah satu hal yang penting, baik itu dengan metode fingerprint atau apapun, sehingga memang aktivitas pemeliharaan hewan dan juga aktivitas-aktivitas lainnya senantiasa bisa terjaga dengan baik gitu. Nah, ini kita bisa lihat juga untuk area office kita. Ini menerima tamu dan kita melengkapi juga dengan CCTV ya, pemantauan gitu 24 jam. Oke, mungkin itu Kang Faras untuk area kantor. Ya, lanjut ke area kandang Kang Izu. Kita akan lanjut ke area kandang. Nah, itu bentar Kang Izu ada cator tuh. Nah, ya. Nah, ini selanjutnya aktivitas rutin di pagi hari. Ini tim operasional akan melakukan proses muat untuk pakan ya. Kita menggunakan pakan silase yang akan didistribusikan ke kandang-kandang di ternak pak. Nah, seperti ini. Jadi sesudah aktivitas muat pakan untuk dinaikkan ke atas cator, selanjutnya tim operasional akan mengenakan pakaian seperti yang digunakan oleh ini tim kita. Kang Agus boleh ke sini sebentar, Kang. Nah, ini jadi menggunakan pakaian seperti ini, menggunakan wear pack. Tujuannya memang selain untuk safety ya, karena kan memang saat kita pemberian pakan, terus juga di area kandang, seringkali ada misalkan serangga ataupun hal-hal lain, sehingga bisa terlindungi ketika menggunakan pakaian yang setelan langsung gitu, seperti itu. Enggak, bisa dilanjut, Kang Agus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti sesudah proses loading, akan dilanjut menggunakan seragam, lalu pemberian pakan di kandang. Kita lanjut lagi ke area kandang. Siap. Nah, ini sambil jalan, sambil ngobrol, Kang Izu, udah ada yang nanya. Itu pakannya apa, Kang? Oh, oke. Nah, kalau pakan yang kita gunakan ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu hijauan, dan hijauan yang kita pakai ini adalah silase tepung jagung ya. Nah, lalu yang kedua itu kita pakai juga pakan konsentrat dari pabrikan. Seperti itu, Kang Faras. Jadi ini ada yang nanya beli atau produksi sendiri. Berarti masih beli ya, Kang Izu ya? Ya, betul. Saat ini kita memang karena keterbatasan akses ya kemarin untuk kita produksi. Jadi sementara ini kita masih beli dari salah satu peternakan mitra kita, dan kedepannya insya Allah kita juga akan mulai proses produksi sesudah akses ke gudang pakan kita sudah selesai, seperti itu. Siap. Nah, ini sedikit izin menambahkan, Bapak Ibu rekan-rekan ya, ketika POV-nya ini untuk usaha ternak, jadi memang ya di antara yang perlu diaman ini kan aktivitas hilir atau marketing ya. Sedangkan kita produksi pakan sendiri lumayan ini ya, Kang Izu ya, detailnya. Iya, betul. Sehingga salah satu strategi yang kita lakukan untuk di awal itu adalah beli pakan terlebih dahulu yang sudah diuji, baru kemudian kita geser ke produksi sendiri ya, Kang Izu ya. Betul. Jadi memang karena kita konteksnya adalah bisnis ya, sehingga kita kan perlu pastikan juga bahwa pakan yang kita gunakan ini sudah valid secara kandungan dan lain-lainnya itu aman dan juga secara performanya bagus, sehingga memang kita tariknya dari hilir dulu gitu, sehingga ketika sudah bisa efisien dan juga bagus secara performa untuk hewan, baru kita lanjutkan untuk mulai proses membuat seperti itu. Karena memang
di sisi lain secara tenaga kerja pun ketika kita mengelola hewan dengan jumlah yang cukup banyak, ketika kita proses produksinya itu dilakukan langsung secara sendiri dan juga belum ada jaminan bahwa kualitasnya akan bisa sama performanya dengan pakan yang kita beli, justru akan jatuhnya lebih apa ya, cenderung istilahnya itu apa ya, boncos gitu ya Kang, untuk Hmm. tenaga kerja gitu, sehingga kita untuk efisiensi karena kita konteksnya adalah bisnis, maka kita ambil langkah dari hilir dulu sambil bertahap mulai geser ke sektor produksinya gitu, seperti itu Kang. Siap, siap. Ini sekarang kita kemana lagi, Kang Isu? Boleh kita jalan ke kandang breeding ya? Oh, siap. Nah, sambil jalan ke kandang breeding, ini sambil ada yang menanyakan lagi, Kang Isu. Em, ini rencananya kan nanti kita produksi ya, Kang Izu. Ini boleh cerita nih komposisi pakan yang sekarang, atau mungkin rencana ke depan, Kang. Mau ada apa aja? Oke, jadi kalau untuk pakan, sorry sebelumnya saya mohon izin ya membelakangi kamera karena sambil berjalan. Jadi memang untuk pakan ini yang jadi dasar utama itu adalah kita harus ketahui kebutuhan dari si hewan tersebut gitu ya. Secara prinsip hewan ruminansia itu kebutuhan utamanya adalah serat, lalu protein, karbohidrat gitu. Nah, lalu yang selanjutnya kandungan serat ini sebenarnya dan juga karbohidrat dan protein tadi, ketika kita memberikan pakan itu hanya dengan cara pemberian rumput yang kita dapatkan dengan cara ngarit misalkan. Nah, itu sebenarnya secara umum akan terpenuhi. Namun karena kita konteksnya ini adalah untuk kepentingan bisnis yang mana kita punya target, semisal bobot hariannya kenaikannya harus berapa, terus juga apakah dia aman untuk kesehatan rumennya dan hal-hal lainnya, sehingga memang kita sebagai peternak itu mencari berbagai cara agar bisa mengejas pakan tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan si hewan, dan yang kedua bisa mencapai juga target dari apa namanya, usaha kita gitu. Nah, lalu untuk bahan, uh, kalau saya sih sering menyampaikan itu kalau misalkan diskusi dengan sesama orang yang sedang memulai beternak gitu. Yang utama itu adalah kita pastikan uh, ketersediaannya cukup banyak di sekitar kita, karena semisal saya menyebutkan pakan yang bagus menggunakan rumput odot misalkan, tetapi ternyata di sekitar peternakan bapak atau ibu nantinya itu yang cukup banyak ternyata adalah tebon jagung misalkan gitu. Nah, artinya yang lebih baik itu adalah yang mudah didapatkan, ketersediaannya melimpah, harganya masuk, dan kualitas bahannya juga bagus gitu. Nah, jadi seperti itu Kang Faras kurang lebih. Siap. Jadi Nah, menyesuaikan juga sebetulnya dari lokasi nanti tempat beternak ya, Kang Izu. betul betul. Nah, Oke. ini untuk yang selanjutnya kandang breeding yang dalam waktu dekat akan kita tempati, karena saat ini kandang breeding kita masih dalam tahap renovasi ya, sehingga domba-domba breeding kita masih disimpan di kandang fattening untuk sementara. Oke. Dan kalau nggak salah itu ada ini, Kang Izu. Udah mulai nanam rumput odot, pakan. Masih ada nggak itu, Kang Izu? Oh, masih ada. Enggak, Teh Wina boleh di. Nah, ini pastura kita yang sedikit demi sedikit mulai kita tanam juga. Oh, ini nanti area umbarannya ya. Betul betul. Cuman karena ini kawasannya 4-5 hektar, jadi pembenahannya kita bertahap ya, Kang Izu ya. Betul betul Kang Faras. Ya, jadi ini mohon maaf Bapak, Ibu, rekan-rekan kalau terlihat, aduh, nah bala gitu ya. Ya, karena memang kita juga berjibaku dengan aktivitas operasional utama yang berjalan gitu ya, sehingga cash flow ini harus betul-betul kita atur gitu. Betul betul Kang Faras. Nah, mungkin itu kurang lebih untuk area ternapak, dan ini di depan kita ini adalah kafling untuk hewan fattening ya, domba fattening. Iya. Kang Izu, katanya boleh diulang, Kang, maaf, terkait komposisi konsentratnya, Kang.
Baik, kalau konsentrat yang saat ini kita gunakan existing di Ternak Pak Purwakarta ini adalah konsentrat pabrikan ya. Karena kita memang menggunakan konsentrat yang sudah ada uji labnya, analisis proksimatnya seperti apa kandungan-kandungannya, sehingga memang baik untuk performa. Namun kalau misalkan kita lihat ya di beberapa peternakan itu ada yang menggunakan ampas tahu untuk tambahan pakannya. Ada juga yang menggunakan kulit singkong dengan catatan jika kita menggunakan kulit singkong itu harus di istilahnya tuh di angin-angin dulu sampai kandungan sianidanya itu cukup aman gitu. Karena kalau kita langsung berikan seringkali bisa keracunan gitu seperti itu. Nah, Oke. terus selain itu juga ada yang menggunakan dedak, baik itu dedak biasa ataupun dedak aromatik sebagai tambahan. Bisa juga menggunakan polar. Sebentar ya, Kang Faras ini lumayan juga habis nanjak. Jadi kurang lebih seperti itu, Kang. Nanti Siap, mungkin siap. secara detail akan kita bahas juga di series khusus yang membahas tentang pakan mungkin ya. Betul, betul. Jadi memang Bapak Ibu rekan-rekan nanti kami rasa juga perlu mengikuti metode perkuliahan ya, tetap ada slide sehingga bisa lebih tervisualisasi, tersaji gitu. Nah, insya Allah itu nanti akan kita bahas di series. Kang Izu, maaf Kang, itu tadi kan cerita lagi bangun kandang pakan Betul, ya, betul. gudang pakan. Nah, ini mumpung Betul, lewat. betul. Boleh, boleh. Nah, ini kemarin baru selesai pengecoran. Ini akses jalan menuju gudang pakan kita. Makanya tadi sementara itu pakan disimpan terlebih dahulu di area parkiran ya. Dan alhamdulillahnya kita kolaborasi dengan BUMDes ya, Kang Izu, terkait pemberdayaan. Iya, betul betul Kang Faras. Nah, ini jadi gudang pakan kita sesudah jalannya aman untuk dilalui kendaraan berat. Proses produksi pakan, penyimpanan pakan juga akan dilakukan di gudang ini gitu seperti itu, Kang. Siap, siap. Berarti sebetulnya masih belum aktif ya untuk kondisi gudangnya. Ya, betul. Kita masih menunggu beberapa hari lagi untuk bisa dilalui. Oke, siap Kang Izu. Kita mungkin mulai langsung bahas ini Kang, terkait dengan kandang dan bibit ya. Oh, baik-baik, Kang. Kang Izu mau ke ini dulu, ke tempat semula Ya, tadi. siap. Silakan. Saya izin geser dulu ke tempat tadi. Ini barangkali timnya Kang Izu bisa sediakan air. Khawatirnya lumayan tuh. Sebelum nanti berbicara lebih banyak. Nah, boleh sharing pengalaman cara berkolaborasi dengan pihak lain seperti BUMDes, yayasan, atau entitas lainnya. Iya, jadi ini kami sedikit sharing ya sambil nunggu Kang Izu, Bapak Ibu rekan-rekan. Memang terlebih di area Jawa Barat, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang memang turun di peternakan atau pertanian ya, atau sektor lapang apapun, salah satu isu keresahan itu terkait dengan mohon maaf ya, isu premanisme begitu. Ya mulai dari mohon maaf berseragam sampai tidak berseragam. Nah, memang kita harus pintar-pintar dan cerdik gimana membangun kolaborasi kerjasamanya begitu. Nah, kami mungkin nggak apa-apa kalian tidak hanya cerita indah-indahnya saja, kami juga izin cerita terkait dengan apa ya pengalaman tanda kutip pahit di lapangan lah ya untuk jadi bahan pembelajaran. Di awalnya Ternak Pak Purwakarta sendiri itu kita sempat di polis line gitu. Kenapa di polis line? Karena ada komunikasi yang tidak clear gitu ya. Jadi info-info kita pada awalnya itu terbatas atau tersekat di apa namanya penjaga lahan pada awalnya gitu ya. Jadi info-info dari luar itu tidak masuk. Nah, sehingga waktu itu kita ngerapihin lahan, kita pengadaan alat berat gitu ya. Nah, ternyata ada ada warga desa yang punya alat berat juga gitu ya. Disitulah mulai prahara gitu, kita dilapor macam. Tapi alhamdulillah itu jadi hikmah gitu. Akhirnya terbukalah koneksi kita ke desa, kita silaturahmi sowan ke desa, dan memang kita perlu tahu akhirnya di kawasan ini pucuk-pucuk pimpinannya siapa nih, tokoh masyarakatnya siapa nih. Nah ini harus kita kunci, kita dekati gitu ya, dan kita coba win-win solutionnya apa nih jalan tengah yang bisa kita kolaborasikan. Nah sekarang alhamdulillah kayak dengan BUMDes itu kita kerjasama terkait dengan pembangunan tadi ya, seperti paving, kemudian juga tadi dilihat gazebo itu kerjasama sama BUMDes,
kitanya juga butuh, BUMDesnya juga butuh gitu. Alhamdulillah, ABK juga banyak melibatkan masyarakat sekitar. Nah, termasuk dengan pihak kepolisian gitu, akhirnya kita kerjasama juga untuk security kita ambil dari pihak kepolisian. Termasuk untuk kotoran hewan gitu, yang biasanya ini jadi momoknya peternakan gitu ya, bau segala macam, ya alhamdulillah bisa dikerjasamakan dengan BUMDes. Nah, ini setuju kandang saya mau nasi geruduk orwas. Oke, Kang Isu, kayaknya sudah di lahan. Sudah kembali ke dekat kandang, Kang Isu? Siap, sudah Kang. Oke, boleh admin tolong spotlight lagi Kang Izu pakai akun yang ternak Pak Purwakarta. Nah, oke, Kang Izu silakan boleh bercerita mau dari bibit dulu atau kandang dulu, Kang. Ini lebih penting mana sih sebetulnya bagi yang memulai peternakan, bibit dulu atau kandang dulu, Kang Izu? Kalau saya izin ya Kang ya, untuk Nah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Izin untuk sedikit bercerita mungkin ya Kang ya, karena kalau konteksnya saya menyampaikan materi, mungkin di antara Bapak dan Ibu juga ada yang sudah punya pengalaman lebih jauh juga mungkin. Jadi kalau pertanyaannya mana sih yang lebih penting gitu antara bibit dan kandang? Sebenarnya pada prinsip yang utama itu adalah eh, saya beberapa kali ketika hendak memulai beternak domba, teman-teman saya yang sama-sama seorang peternak pasti akan menyarankan ini pakan mau dari mana gitu. Nanyanya pasti akan itu dulu gitu. Artinya justru yang lebih utama adalah kita harus memastikan saat kita hendak beternak suplai pakan kita akan dari mana. Apakah kita merancang untuk membeli, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita akan ngarit sendiri. Nah, ketika membeli sebenarnya ini bisa dibilang cash close gitu ya. Selesai sudah, karena tinggal kita pilih mau pakai supplier yang dari mana, jenis pakan yang akan kita gunakan apa gitu. Sementara kalau kita mau ngarit, kita harus pastikan ketersediaan di sekitar tempat kita beternak apakah banyak atau enggak, apakah kita yang akan ngarit sendiri atau kita akan memberikan upah kepada orang untuk ngarit gitu. Nah, itu yang kedua gitu. Nah, sehingga secara umum yang harus kita pastikan itu adalah kita bisa nggak sih nanti akan menyuplai pakan untuk kebutuhan hewan ternak kita. Nah, baru yang selanjutnya ketika kita sudah punya perhitungannya seperti apa, lalu sudah selesai juga bahwa nanti akan menggunakan pakan yang mana, baru kita lanjutkan untuk layout kandang kita gitu. Karena jangan sampai kita langsung sudah datangkan hewan, tetapi kita belum ada kandangnya. Lalu yang selanjutnya juga kita belum ada pakannya itu dari mana gitu, seperti itu. Nah, lanjut ke bahasan mengenai kandang mungkin ya. Nah, yang pertama itu apa sih alasan penting kita itu harus membangun kandang untuk hewan itu sesuai dengan prinsip-prinsip animal welfare gitu, atau gambaran gambaran sederhananya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kandang yang nyaman untuk hewan sehingga hewan itu nantinya bisa berproduksi dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang pertama secara layout kita harus pastikan bahwa kandang yang kita buat itu secara letak itu adalah sesuai. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari kandang yang letaknya itu sesuai? Yang pertama, akses untuk pekerja itu bisa dengan mudah gitu, baik itu untuk pemberian pakan, terus juga untuk ketika kita akan melakukan treatment pembersihan, juga ketika kita akan melakukan aktivitas penjualan, mengangkut dan juga membawa hewan ternak. Nah, sehingga memang kita harus pastikan akses jalan ke area kandang itu sudah sesuai. Nah, lalu yang selanjutnya kita juga harus pastikan untuk kandang ini berdekatan dengan sumber air, baik itu keran langsung, dekat dengan sumur ataupun saluran PDAM seperti itu. Karena memang secara pemberian pakan dan juga pemberian minum itu akan memudahkan ketika nantinya pekerja kita akan memberikan pakan dan minum gitu, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya
untuk tata letak lahan ini yang harus kita perhatikan juga posisi kandang ya. Nah ini kalau misalkan saya saya lihat di beberapa peternakan itu ada yang kondisi kandangnya itu tertutup kanan kiri depan belakangnya itu terhalangi oleh bangunan gitu ya, sehingga akses cahaya matahari itu tidak tidak bisa menjangkau kandang domba gitu. Nah, terus kalau misalkan secara literatur yang ideal itu adalah kandang itu memanjang dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, sehingga paparan sinar matahari ketika pagi itu tetap bisa masuk ke kandang. Saat siang hari ketika terik itu hewan tidak kepanasan atau tidak tersorot matahari secara langsung, dan sore pun masih bisa cukup terang gitu. Nah, selain itu memang secara prinsip ketika kandang itu mendapatkan akses ataupun paparan matahari yang cukup, itu bermanfaat yang pertama untuk hewan itu sendiri karena sebagaimana makhluk hidup ya, pada umumnya apalagi mamalia itu memerlukan sinar matahari untuk kebutuhan metabolisme tubuhnya gitu, sehingga itu akan berdampak bagus untuk pertumbuhan si hewan. Nah lalu yang kedua, kenapa kita harus menata layout kandang itu berdasarkan arah mata angin juga adalah karena ketika kita memposisikan secara asal, seringkali itu dapat menyebabkan hewan itu stres saat panas terik gitu. Karena ternyata kita salah memposisikan kandang berdasarkan arah mata angin. Lalu yang ketiga adalah kaitannya dengan kotoran hewan. Karena ketika kandang kita itu lembab, seringkali itu menimbulkan amoniak itu cepat naik, dan seringkali kotoran hewan itu ketika basah, misalkan taruhlah terkena cipratan air hujan ataupun terkena urin dari hewan itu sendiri, ketika lembab basah tidak ada sirkulasi yang baik, seringkali bisa membuat kandang kita menjadi bau. Itu yang pertama. Yang kedua juga akan berdampak pada kesehatan hewan, dan selain itu juga mungkin dampak panjangnya bisa berdampak juga bagi tenaga kerja yang bekerja di peternakan seperti itu, sehingga hal tersebut perlu kita perhatikan. Nah lalu mungkin yang selanjutnya adalah kemiringan lahan ya. Barangkali kita memanfaatkan lahan di sekitar kita dengan kontur yang agak miring, harus diperhatikan pondasinya seperti apa, jangan sampai nantinya bisa bisa kurang baik ketika ternyata ada longsoran ataupun hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Intinya itu prinsip-prinsip dasar bangunan lah, kurang lebih seperti itu. Nah lalu yang selanjutnya juga keamanan dari lokasi kandang kita, karena kemarin-kemarin ya, mungkin akhir-akhir inilah saya suka lihat di media sosial itu cukup banyak ya peristiwa maling hewan gitu ya, dengan cara disembelih langsung, bahkan sekarang tuh disembelih langsung di lokasi, sehingga memang faktor keamanan lokasi kandang itu perlu kita perhatikan. Dan juga mungkin ketika kita ada budget yang bisa dialokasikan untuk seperti misalkan CCTV, itu bisa kita manfaatkan juga, minimal mungkin bukan tindakan preventif ya, tapi setidaknya bisa kita lacak gitu. Nah lalu yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya terkait dengan kandang juga jarak dari pemukiman. Kita pastikan aman, tidak akan menimbulkan bau, dan sebenarnya itu juga bisa didukung dengan sistem kandang kita yang baik, sehingga kalaupun jaraknya agak berdekatan misalkan gitu ya, tetapi kita bisa memastikan tidak lembab kandangnya, terus juga kita melakukan pembersihan secara rutin, itu tidak akan menimbulkan bau. Nah lalu yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu tadi berkaitan dengan legalitas ya. Tadi yang sempat disinggung juga di awal, bahwa memang saat kita hendak membangun kandang, pastikan kita juga ada komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar,
Terus juga misalkan kalau kita beternak skala rumahan gitu ya, ada pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan, misalkan jaraknya agak berdekatan dengan tetangga, kita juga pastikan istilahnya sowan juga. Lalu kalau misalkan perlu apa namanya dengan RT dan RW, kita sampaikan juga dengan catatan kita harus memastikan bahwa kandang kita ini tidak akan menimbulkan bau gitu ya bagi sekitar kita. Nah, itu jadi mungkin apa ya, hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan tata letak. Nah, lalu yang selanjutnya yang nggak kalah pentingnya juga adalah ketersediaan listrik ya. Itu karena memang supaya kita bisa memastikan aktivitas-aktivitas, semisal kalau di kandang ini kita kan ada kegiatan pencukuran, itu kan memerlukan listrik juga, lampu dan juga CCTV. Kurang lebih itu dulu Kang Faras terkait Ya, Pak. dengan tata letak kandang. Oke, Kang Izu, ini biar rekan-rekan semakin terbayang, boleh kita tur kandangnya, Kang Izu, kandang yang di samping aja, Boleh, boleh, biar boleh Kang. kelihatan itu seperti apa. Oke, cuma mungkin izin sebelum dilanjut ngelihat kandang, sambil dilanjutkan dulu aja gitu ya untuk pembahasan terkait bahan dan juga atap ya. Oh, boleh, Supaya Kang jadi Izu. nanti ketika udah selesai dilanjutkan. Silakan, silakan, Kang Izu. Oke, nah lalu yang selanjutnya tadi selain tata letak dari kandang, yang harus kita perhatikan juga adalah penggunaan bahan ya. Nah, saya sebenarnya mengandung apa namanya? Saya memiliki prinsip yang sama dengan pakan seperti yang tadi dibahas, bahwa kita pastikan untuk pakan dan juga bangunan kandang itu untuk bahannya yang tersedia di sekitar kita gitu. Karena kemarin ada case juga ketika saya datang ke Kendari, ternyata itu menggunakan kayu yang di Pulau Jawa itu termasuk mahal gitu. Kalau bagi saya ini gimana ceritanya bisa BEP gitu kalau bangun kandang pakai kayu mahal kayak gini. Cuma ternyata karena memang di sana cukup banyak gitu kayu seperti itu. Jadi intinya kita secara prinsip pastikan kandang itu bisa bertahan lama, kuat juga secara fondasinya. Dan yang selanjutnya itu adalah terkait dengan bahaya atau tidaknya untuk hewan ternak gitu. Karena ketika kita memilih menggunakan bahan semisal besi atau apa ya, misalkan bahan metal lainnya yang bisa menghantarkan listrik, kita harus pastikan juga instalasi listriknya aman. Karena cukup banyak juga ya kejadian, baik itu di Jawa Timur, dulu saya pernah lihat beritanya ada sapi sih kalau itu. Sapi yang tersengat listrik hingga mati gitu karena ada kebocoran instalasi listrik gitu. Nah, sehingga kalau kita menggunakan opsi bahan metal, kita harus pastikan hal tersebut aman. Nah, untuk kayu yang menjadi issues itu adalah ketahanannya gitu ya, baik itu ketika terkena hujan, terus juga terkena panas terik, seringkali itu menyebabkan lapuk, belum lagi rayap gitu. Nah, jadi untuk bahan mungkin bisa ada beberapa opsi ya. Yang pertama menggunakan kayu apapun yang tersedia di sekitar Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya bisa juga menggunakan baja ringan, bisa menggunakan bambu, dan juga bisa menggunakan apa namanya hollow galvanis gitu ya dari besi. Nah, untuk bahan itu kita bagi juga jadi ada pondasi, terus untuk tiang utama, lantai, pagar, terus palungan pakan, dan yang terakhir mungkin atap ya. Nah, untuk bangunan kandang ini, saya nanti sekalian tunjukkan ya ketika sudah selesai. Yang utama itu adalah eh, kita pastikan si bahan-bahannya itu sebelum kita isi, misalkan kita menggunakan kayu, itu udah kita lapis dulu dengan lapisan anti rayap dan juga lapisan yang membantu ketika ada hujan ataupun panas matahari itu tidak langsung merusak kayu gitu. Bisa juga kita melakukan pelapisan wood stain ataupun di apa namanya pelitur seperti itu, sehingga ketahanan kayunya pun bisa lebih kuat gitu seperti itu dari cuaca. Nah, terus yang nggak kalah pentingnya terkait dengan bangunan kandang itu adalah atap ya. Atap dari kandang, semisal kita menggunakan apa namanya atap berbahan tanah liat,
Itu sebenarnya secara kenyamanan hewan bisa lebih bagus ya karena dia bisa menahan panas dengan baik. Cuma mungkin secara minusnya lebih berat ya. Jadi itu adalah hal yang bisa kita pilih gitu. Nah, ketika kita menggunakan asbes itu memang cenderung lebih murah, ringan juga tapi agak panas gitu. Nah, bisa juga kita kalau misalkan kandangnya bisa sekalian kita gunakan untuk display gitu ya, atau bahasa sekarangnya mah apa ya, lebih estetik gitu. Kita bisa juga menggunakan apa namanya atap berbahan alderon gitu, karena memang itu menunjang juga bagi kenyamanan si hewan. Nah, selain itu juga untuk kandang kita perlu juga untuk membuat palungan pakan gitu ya, untuk tempat pemberian pakan. Nah, ini bisa menggunakan dari papan kayu juga, bisa juga kita menggunakan paralon yang dibelah ya. Nah, itu akan memudahkan juga untuk proses pembersihan dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah tempat minum gitu. Nah, mungkin itu ya terkait dengan kandang. Mungkin kita lanjutkan untuk melihat kandang yang ada di sebelah kita. Izin nanti menggunakan device yang ternapak Purwakarta. Siap. Nah, boleh bantu di pin lagi ya, Agnes. Akunnya Ternak Pak Purwakarta. Nah, nanti boleh diceritain Kang Izu. Tadi kan disebutkan beberapa bahan untuk alternatif atap ya, untuk Ya, alternatif betul. UU. Nah, boleh diceritain yang dipakai di Ternak Purwakarta itu apa ya? Oke, kalau untuk bangunan kandang, ini kita menggunakan kayu ya untuk di Ternak Purwakarta. Ini saya nggak tahu pasti ya kalau jenis kayunya apa. Karena ini infonya tuh didatangkan dari Jawa Timur kayunya. Nah, Kang Izu, secara sebentar kata, Kang Izu. Ini belum kita oke. pin videonya. Sebentar, Oh, cari dulu ya. silakan silakan. Oh, sebentar. Oh, oke, sip. Sudah, Sudah? sudah. Oke, jadi ini untuk kandang di Ternak Pak Purwakarta menggunakan bahan papan kayu ya. Dan ini sih kalau tingkat kekerasannya di antara apa papan kayu lokal biasa dan juga pertengahan lah antara kayu biasa dan kayu jati gitu. Jadi ini nggak sekuat jati tapi juga bukan kayu yang kayu lembek gitu Kang. Nah, terus selanjutnya kita itu menggunakan sistem kandang panggung ya. Nah, secara umum memang untuk ternak domba ini yang lebih bagus itu adalah kandang dengan sistem panggung karena pertama keunggulannya dia tidak terlalu lembab ketika misalkan cuaca sedang apa namanya agak basah gitu ya ketika hujan. Juga kelembaban dari tanah itu tidak langsung terlalu dekat dengan hewan itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu juga membantu untuk kebersihan kandang tetap terjaga karena kalau sistem panggung kotoran itu bisa langsung jatuh ke tempat collecting kohe gitu Kang. Nah ini jadi kita menggunakan kayu untuk alasnya dan jarak antara kayu yang satu dengan kayu yang lain itu kurang lebih 1 sampai 1,5 senti lah. Jadi ketika jaraknya itu terlalu dekat, itu kotorannya akan susah jatuh karena space-nya terlalu kecil. Tetapi ketika terlalu lebar, itu juga akan menyebabkan kaki hewan bisa terperosok masuk gitu. Dan ini jaraknya pun disesuaikan untuk anakan yang kakinya lebih kecil kita biasanya menggunakan juga tambahan lantai slat ya dari plastik karena itu bisa memastikan si anakan itu yang kakinya masih kecil tidak akan terperosok masuk ke lantai kandang gitu. Nah ini bisa dilihat juga ke kolongnya. Nah jadi dari apa namanya lantai dasar itu tempat kaki hewan sampai ke dasar ya taruhlah idealnya itu bisa 80 cm sampai 1 meter gitu. Jadi jarak dari dasar bawah ke lantai tempat kaki hewan berdiri.
Nah, terus selanjutnya juga kita harus pastikan kolong dari kandang tersebut memudahkan untuk proses collecting kotoran hewannya gitu. Karena memang kalau misalkan kita membuat terlalu sumpek itu membuat nanti collectingnya menjadi susah sehingga kita juga sulit gitu saat akan membersihkan kandang kita gitu. Nah, jadi kalau yang di Ternak Pak Purwakarta ini kita sistemnya collecting koha itu dari belakang. Jadi ini untuk area depan ini memang dibuat lebih tinggi, jarak antara jarak antara lantai dasar dengan titik tertingginya. Nah, ini kurang lebih sekitar 50 cm gitu. Nah, jadi dibuat bidang miring sehingga ketika kotoran hewan ini jatuh itu akan terkolek ke belakang. Jadi proses pengedukan dilakukan di belakang kandang. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut mungkin ke tempat pakan ya. Nah, ini tempat pakan itu ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan, baik itu secara bahan maupun secara cara pemberiannya gitu nanti. Nah, untuk di Purwakarta ini, Ternak Pak kita menggunakan palungan pakan dari kayu, karena mungkin secara estetika dapat juga gitu ya. Semisal kita menggunakan palungan pakan berbahan lain, ini berbeda konsep desainnya dengan bangunan kandang secara keseluruhan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berorientasi hanya pada kenyamanan, kita juga bisa menggunakan pipa PVC ya, yang dibelah sehingga jadi nanti berbentuk seperti U gitu. Nah, untuk jarak sebenarnya ini bervariasi ya. Jarak luasan palungan pakannya. Kalau ini yang kita gunakan itu 35 cm ya. Untuk dari ujung tempat keluar kepala hewan sampai ke ujung terluarnya sekitar 35 cm. Nah, terus untuk kedalaman kurang lebih 18 cm. Nah, terus yang selanjutnya yang nggak kalah pentingnya kita harus sediakan juga untuk minum ya. Nah, kalau kita di Purwakarta ini menggunakan palungan pakan berbahan palungan untuk minum berbahan dari plastik, karena ini nanti akan memudahkan ketika kita proses menguras, terus juga ketika kita akan membersihkan itu akan lebih mudah karena ini bisa diangkat gitu ketika kosong. Nah, sebenarnya secara prinsip domba itu termasuk hewan ruminansia yang cukup efisien dalam penggunaan air. Karena pertama dia kotorannya itu kering, dia itu bisa memanfaatkan kandungan air yang ada di pakan itu dengan baik sehingga tidak terlalu kebutuhan airnya itu tidak sebanyak hewan seperti sapi gitu. Nah, terus juga untuk pembersihan kotoran hewannya hanya dikeruk biasa gitu, tidak harus dibantu dengan air. Sehingga tidak terlalu boros air lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya, jadi terkait dengan tempat minum. Nah, ini bisa dilihat hewan yang sedang makan ya. Nah, ini pakan silase dari Tebon Jagung. Seperti itu. Mohon izin Kang Faras, suara saya masih masuk Kang? Aman, jelas. Oke. Nah, ini jadi ya terkait dengan space untuk makan untuk domba-domba Garut ataupun Priangan dengan bobot sekitar 18 sampai 40 kiloan. Ini space untuk kepalanya 16 sampai 20 cm masih aman gitu. Kecuali mungkin ketika kita memelihara hewan dengan tanduk yang besar, kita harus sediakan space yang berbeda gitu ya untuk kepalanya. Nah, lalu yang selanjutnya yang nggak kalah pentingnya juga di bangunan kandang itu adalah atap ya. Nah, sebenarnya secara prinsip itu atap itu hanya membantu melindungi dari paparan sinar matahari secara langsung, khususnya di siang hari, dan juga ketika diterpa hujan gitu. Karena sebenarnya ketika kita menggunakan atap dengan jenis apapun, selama kenyamanan si hewan itu tetap bisa terjaga, sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Nah, paling tambahan untuk kandang yang nggak kalah penting, khususnya untuk kandang anakan ya.
perlu kita jaga agar tidak terkena paparan angin yang cukup kencang secara langsung gitu. Jadi kita bisa membantu menambahkan semisal paranet ataupun misalkan ada terpal, uh, tetapi kita pastikan juga walaupun dihalau dari angin, jangan sampai udara di dalam kandang itu menjadi pengap gitu. Artinya itu adalah hal-hal yang sifatnya prinsip, tetapi secara teknis kita bisa bisa kreasikan sesuai dengan bahan yang ada dan juga sesuai dengan tata letak kandang kita yang kita miliki gitu. Semisal kita membuat bangunan kandang yang dekat dengan dinding, misalkan dinding penahan sehingga tidak ada terpaan angin, hal itu tidak perlu dilakukan gitu, ditutup dengan paranet. Karena kalau di Ternak Pak Purwakarta ini kawasannya agak perbukitan dan agak lereng, sehingga seringkali terkena angin kencang langsung, makanya kita gunakan paranet untuk kandang anakan. Seperti itu. Yang selanjutnya mungkin kita perlu juga mencantumkan ini ya, di kandang itu recording domba. Jadi karena kepentingan kita selain untuk beternak, kita juga perlu olah data produksi kita, baik itu bobotnya seperti apa, kenaikan bobot per bulannya, dan juga domba ini jenisnya apa. Makanya kita ada tagging untuk di hewan di Ternak Pak Purwakarta. Nah, menggunakan tagging, dan ini akan direkap juga oleh tim office untuk dianalisa bobotnya, lokasi kandangnya di mana, sehingga diperlukan adanya identitas di setiap kandangnya gitu. Kurang lebih itu dulu mungkin Kang Faras, barangkali bisa disambung jika ada pertanyaan yang terkait dengan kandang. Oke, terima kasih Kang Izu. Kalau pertanyaan terkait kandang sebetulnya sudah cukup terjawab ya, terkait dengan ukuran ketinggian dari lahan ke kandang, kemudian untuk lubang hewan bisa makan. Nah, nampaknya kita sambil geser ke bibit aja Kang Izu, karena waktu kita terbatas ya, tersisa 27 Oke. lagi. Nah, sambil jalan ini sebenarnya ada yang nanya-nanya terkait dengan pakan, Kang. Nah, cuman nggak apa-apa sambil Kang Izu jalan kali ya, kita spill dikit-dikit. Boleh. Jadi ini ada pertanyaan, kalau silase untuk indukan apa tidak apa-apa, terus perharinya berapa kilo atau berapa persen dari berat domba. Wah, ini spill nih, kita bahas di luar tema sebetulnya. Tapi boleh Kang Izu di-share, silakan. Nah, jadi kalau misalkan terkait dengan pakan ya untuk silase itu apakah aman atau enggak untuk indukan? Kalau saya sih boleh menyampaikan gini, Kang. Untuk fattening, karena kita punya targetan bobot, kita gunakan pakan yang khusus untuk kenaikan bobot. Secara cost memang lebih mahal harga per kilo dari pakannya, tapi kita gunakan pun secara efisien, karena ketika pakan kering, kebutuhan yang dibutuhkan untuk si hewan itu bisa cukup 4% dari bobot hidup. Semisal bobot domba yang mencapai 25 kilo gitu. Ketika kita perlu untuk kebutuhan fattening, maka kita pakan hanya gunakan 4% gitu. Nah, sementara kalau kita menggunakan pakan dengan hijauan segar yang kandungan airnya masih sekitar 75-80%-an, itu kita gunakan sekitar 10% dari bobot hidup. Sehingga misalkan kalau hijauan segar itu bobot domba 30 kilo, kita berikan 3 kilo per harinya, 10% dari bobot hidup. Nah, sementara kalau tadi yang menggunakan complete feed misalnya, yang satu satu program fattening tadi itu, kita gunakannya 4% dari bobot hidup. Nah, tadi ke pertanyaan indukan aman atau enggak ketika digunakan pakan silase gitu. Sebenarnya selama itu silasenya dalam keadaan hasil fermentasinya berhasil gitu, tidak tidak belatungan ataupun tidak kalau buat orang mah istilahnya basi gitu, itu aman gitu. Cuma yang jadi parameter sebenarnya untuk indukan, bahkan saya temukan di beberapa kandang-kandang yang khusus dia breeding gitu, seringkali dia menggunakan pakan-pakan sisa dari fattening.
karena memang secara cost itu murah. Dan mungkin kalau saya spill dikit juga gitu ya, kenapa sih seringkali indukan-indukan breeding itu dikasih pakan seolah itu seadanya gitu, karena memang secara pemeliharaan kan durasinya cukup lama ya. Ketika kita kalkulasikan dengan hitungan ekonomi gitu ya, ketika kita gunakan pakan dengan yang harga mahal gitu, itu akan boncos juga gitu. Tetapi jangan juga kita sampai menggunakan pakan yang tidak layak gitu. Dalam arti kita cukup penuhi saja kebutuhan seratnya, dalam artian menjaga agar metabolisme untuk si indukan tetap terjaga, bisa tercukupi gitu, dan juga untuk ketika dia nanti ada anakan itu tetap bisa tercukupi juga. Nah, paling kita strateginya walaupun kita menggunakan pakan silase yang misalkan ada sisaan dari fattening, kita kolek, kita campur lagi dengan apa namanya? Silase yang baru kita berikan, dan kita juga berikan tambahan konsentrat gitu, sehingga memang kebutuhan proteinnya pun bisa tercukupi. Walaupun secara teori itu hewan ruminan seperti domba itu dia mendapatkan sumber protein sebenarnya hasil dari fermentasi yang ada di dalam rumen. Serat kasar yang ada di dalam rumen diolah dengan bakteri yang ada di dalam rumennya, sehingga protein yang didapatkan itu protein mikrobial gitu, sehingga tidak harus selalu didapatkan dari protein langsung yang ada di pakan gitu. Itu mungkin kurang lebih Kang Faras terkait dengan pakan silase untuk indukan ya. Siap, terima kasih Kang Izu. Ini jadi banyak Kang yang bertanya terkait dengan apa namanya kandang. Ada beberapa yang bantu menjawab ya, terima kasih. Nah ini kami izin coba tanyakan yang belum terjawab. Kang Izu pernah cek Ternak Pak Purwakarta berapa MDPL? Ini tuh kalau nggak salah kurang lebih 700-an gitu ya, 700 Ya, mdpl. kurang lebih segitu betul. Saya juga pernah cek sekitar segitu. Nah, ini nanya Kang, katanya space antara atap dan dinding kandang berapa senti yang boleh ini lagi Kang disampaikan Antara atap dan dinding dan kandang. dinding kandang. Kalau misalkan jarak antara lantai kandang berarti ya, lantai kandang dengan atap gitu, atau dari atap ini Kang, atap ke sini ya. Boleh coba Kang dibantu diukur. Nah, kalau ini tuh dari titik atap yang rendah ke bawah itu kurang lebih 160 cm. Nah, kalau dari sini sampai ke atas kurang lebih 40 cm. 40 senti ya titik. Ya. Oke. Nah, Kang Izu ini juga ada yang tanya, boleh ditunjukin kandang buat domba yang tanduknya besar, lebar celah ke palung pakannya berapa? Oh, kalau itu 20 sampai 25 cm juga cukup, Kang. Cukup ya. Ya. Karena kalau secara bentuk sama, hanya bedanya di space-nya aja. Jadi space dari titik teratas dari palungan pakan sampai ke tiang dindingnya gitu. Baik, Kang Izu kita langsung geser ke bibit. Ini sudah terlihat di kamera ya, Oke. domba jantannya. Nah, kita mulai bahas Kang, karena ini udah mulai ada yang tanya tentang bibit juga. Silakan Oke. Kang Izu. Baik, jadi untuk bibit ya, hal yang mendasar yang harus kita ketahui itu adalah kita perlu tentukan dulu tujuan kita beternak itu untuk melepasnya ke pasar apa gitu. Maksudnya seperti ini, Kang. Semisal kita beternak tujuannya untuk mensuplai kebutuhan akikah, maka saya boleh lah ya mengatakan cukup menggunakan betinaan-betinaan saja gitu. Nah, semisal kalau misalkan kita itu hendak beternak untuk keperluan kurban, nah kita bisa melihat di sekitar kita itu mayoritas kurban menggunakan hewan seperti apa. Karena ini sebenarnya secara market spesifik, Kang. Saya pernah bersilaturahim lah dengan peternak yang ada di sekitaran Cirebon, Kuningan. Nah, ternyata di sana itu ketika beternak itu, ketika kurban itu dia rata-rata mencari hewan yang bertanduk dan bulunya full putih ternyata gitu. Nah, sementara kalau di daerah Bandung gitu ternyata tidak seperti itu preferensi orang dalam hal mencari hewan untuk kurban gitu. Pun di Jawa Timur
saya kalau melihat itu orang-orang ketika berkurban tidak melihat harus ada tanduknya atau enggak gitu. Sehingga memang penentuan kita itu harus memilih bibit domba yang akan diternakan itu seperti apa, kita harus tarik dari hilir gitu. Kita akan mensuplai untuk kebutuhan apa. Nah, jadi itu mungkin ya prinsip dasar ketika kita hendak memilih bibit hewan seperti apa yang akan kita kembangbiakan. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau ditanya tentang bibitnya itu seperti apa dari segi jenis, di Indonesia ini kan sebenarnya ada beberapa ras yang cukup populer ya. Kalau di daerah Jawa Barat yang cukup terkenal itu Garut gitu. Nah, ini contohnya pejantan Garut yang di Purwakarta. Nah, ini sama yang satu lagi yang ini. Nah, untuk domba Garut ini sebenarnya cukup populer ketika kita menargetkan untuk penjualan di siklus kurban gitu, karena memang preferensi orang-orang Jawa Barat itu ketika hendak berkurban menggunakan hewan yang bertanduk, dan secara spesifik banyak bahkan orang yang mencari ketika kurban itu domba Garut gitu. Nah, secara produksi domba Garut ini cukup membantu dalam hal pemeliharaan karena dia cukup adaptif terhadap kondisi lingkungan gitu. Jadi itu salah satu keunggulan domba Garut. Lalu yang keduanya itu adalah secara looks itu gagah gitu Kang. Karena kalau nggak salah saya juga pernah dengar gitu ya. Salah satu hadis itu kita harus berkurban dengan hewan yang terbaik gitu. Sehingga memang banyak orang yang mengasumsikan hewan yang terbaik yang dimaksud itu selain produksi dagingnya bagus, secara tampilan juga gagah gitu Kang, seperti itu. Nah, lalu selain itu yang cukup populer juga di Jawa Barat khususnya gitu ya, ada domba priangan gitu. Nah, untuk domba priangan ini sebenarnya secara tampilan agak mirip dengan domba Garut, yang cukup khas yang membedakan itu dari telinganya. Nah, ini bisa dilihat kalau domba Garut itu dia telinganya itu seperti gini, rumpung. Jadi daun telinganya itu tidak tidak terlalu tidak terlalu memanjang gitu. Seperti apa ya? Seperti buntung gitu. Nah, ini salah satu ciri domba Garut. Nah, kalau domba priangan telinganya tidak seperti itu, tapi tanduknya hampir sama gitu. Secara postur pun tidak terlalu jauh beda seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ketika kita geser dikit ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, ada domba lokalan Jawa yang cukup populer, baik itu domba yang asli dari sana ataupun yang dari Indonesia Timur, baik itu domba ekor gemuk ataupun domba ekor tipis gitu, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya kalau misalkan kita lihat beberapa tahun ke belakang, memang cukup populer di Indonesia ini dikembangbiakan domba asal Afrika aslinya itu, tetapi dia didomestikasi dan dikembangkan di Australia, yaitu domba Dorper ya. Nah, memang itu dia punya keunggulan yang paling mencolok itu secara karkas daging gitu, sehingga pertumbuhan bobot yang kita harapkan ketika kita memelihara domba untuk kebutuhan fattening di umur yang sama dengan pemberian pakan yang sama antara domba lokal seperti Garut ataupun Priangan, jika dikompar dengan domba Dorper ini bisa lebih melesat kenaikan bobotnya ketika kita menggunakan domba Dorper. Cuma memang tantangannya ketika kita menggunakan breed yang dari luar gitu ya, secara adaptasi itu lebih unggul untuk hewan-hewan yang asli lokal, dan juga secara cost ketika kita membeli domba breed dari luar itu cenderung lebih mahal, sehingga salah satu alternatif yang biasa dilakukan oleh peternak itu diantaranya adalah melakukan persilangan gitu, baik itu cross ataupun misalkan kita melakukan pemurnian genetik, baik itu kita menyilangkan pejantan Dorper dengan betina Garut, lalu anakannya F1-nya itu kita crossback lagi, disilangkan dengan indukan Dorper lagi, sehingga didapatkan anakan yang cocok untuk di iklim kita gitu. Selain itu juga secara produksi
ketika dikaitkan dengan ekonomi tidak terlalu mahal gitu, karena itu sudah anakan dari hasil persilangan seperti itu. Nah, sehingga memang dalam hal penentuan bibit yang harus kita perhatikan tadi saya review kembali gitu yang di awal, kebutuhan kita itu beternak untuk apa. Semisal saya mau mencoba beternak skala rumahan gitu dengan target untuk menyuplai akikah di sekitar tempat saya tinggal atau di tempat saya beternak gitu, sehingga kita memilih bibit atau betinaan-betinaan yang nantinya akan digunakan untuk akikah gitu. Tapi kalau misalkan saya akan beternak untuk keperluan kurban, cenderung kita datangkan bibit-bibit yang jantan gitu, dan itu disesuaikan lagi-lagi ditarik ke hilir akan seperti apa, sehingga nantinya kita itu tidak akan apa ya istilahnya tuh boncos ketika kita memilih bibit yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, selain itu seringkali mungkin ada juga pertanyaan gitu ya. Ini kita harus beli bibit yang umur berapa sih gitu. Nah, kalau misalkan kita untuk kebutuhan fattening secara statistik itu sebenarnya yang cukup ideal adalah domba-domba muda. Kenapa? Karena kita itu akan memelihara, menggemukkan domba dalam durasi yang cukup singkat, taruhlah sekitar 3 bulan sampai 5 bulan. Bahkan saya pernah juga sowan gitu ya ke salah satu rekan yang dia itu melakukan fattening hanya 2 bulan karena memang pakan yang digunakan bagus, yang kedua bibit yang dia dapatkan itu untuk penggemukan bagus, sehingga dalam waktu singkat bisa mendapatkan bobot yang baik, karkas yang bagus juga. Nah, jadi umur yang kita cari kurang lebih umur 5 sampai 9 bulan lah yang cukup ideal, karena secara kurva pertumbuhan itu masih bagus, kenaikan bobotnya bagus, yang kedua juga FCR-nya yang bisa kita dapatkan itu cukup bagus, karena kadangkala ketika kita melakukan pemeliharaan untuk tujuan fattening tapi menggunakan domba-domba yang sudah tua, taruhlah di atas 1 tahun atau bahkan yang sudah di atas 2 tahun gitu, kita beli domba tua mau digemukkan, ternyata dia sudah tidak apa ya kurva pertumbuhannya sudah tidak terlalu bagus gitu. Nah, jadi itu tadi terkait dengan fattening. Nah, sementara ketika kita untuk tujuan breeding, untuk menghasilkan anakan, kita pastikan hewan yang kita datangkan untuk bibit itu adalah yang sudah dewasa secara kelamin gitu. Kurang lebih kalau untuk betina, kalau di atas 9 bulan cukup ideal lah. Karena kalau terlalu muda, seringkali terlalu dini, mungkin sama ya dengan manusia juga gitu ya, ketika terlalu dini kadang kandungannya itu belum siap juga. Tetapi jika kita datangkan domba untuk breeding yang sudah terlalu tua, itu nanti masa produktifnya akan terlalu sedikit gitu, sehingga secara cost ekonomi pun kurang terlalu cocok gitu. Nah, terus hal yang nggak kalah pentingnya ketika kita memilih bibit itu, pastikan untuk kebutuhan pasar kita itu sesuai. Nah, semisal ketika kita ingin melakukan pemeliharaan untuk fattening kurban gitu, kita pastikan hewannya itu jangan ada yang cacat gitu. Di antaranya mungkin cacat yang pertama, anggota bagian tubuhnya ada yang tidak sempurna. Taruhlah misalkan ada yang kakinya pincang, atau ada yang buah zakarnya itu tidak seimbang antara kanan dan kiri, atau bahkan ada yang satu buah zakarnya kerdil, yang satunya besar gitu. Sehingga kita pastikan ketika nanti untuk dijual kurban itu akan laku gitu, karena sesuai dengan syariat. Nah, terus selain itu juga yang harus kita perhatikan secara kesehatannya gitu. Kalau saya sih lebih menyarankan hindari membeli bibit secara asal. Semisal ada dari bandar yang kita pun tidak tahu gitu ya rekam jejaknya seperti apa. Kalaupun kita memberi dari bandar, kita harus bisa memastikan recordingnya, umurnya kita bisa pastikan juga memang umur muda atau umur tua, tetapi dia kerdil gitu. Nah, kadang seringkali itu ditemukan juga gitu di lapangan gitu ya. Kita melihat dombanya kecil, oh kita asumsikan ini domba muda gitu. Tetapi ternyata domba tua yang kerdil gitu. Sehingga ketika dibesarkan, fattening itu dia pertumbuhannya agak lambat gitu, seperti itu. Kurang lebih itu terkait dengan pemilihan bibit ya.
Dan yang saya highlight berkali-kali itu ya pastikan kita memilih bibit itu sesuai dengan tujuan nantinya kita di hilir itu akan seperti apa gitu. Apakah untuk kebutuhan akikah, untuk kebutuhan kurban dan juga untuk range bobot yang berapa gitu. Sehingga kita nanti akan melakukan pemeliharaan sesuai dengan tujuan tadi gitu. Jangan sampai kita beternak hanya melihat wah ini dombanya bagus nih gitu, tapi ternyata kita pelihara tidak sesuai dengan marketnya gitu, sehingga nanti kita akan bingung untuk penjualannya seperti apa gitu kan. Seringkali itu banyak lah case peternak itu yang penting pelihara dulu. Nah ketika udah besar, udah kita ngeluarin terus cost untuk pakan, untuk pemeliharaan, untuk tenaga kerja, tapi nanti di ujung itu bingung gitu, ini akan dilepas kemana gitu. Itu mungkin kurang lebih Kang Faras. Siap, terima kasih banyak Kang Izu. Tadi keyword yang sering diulang-ulang adalah tentukan dulu tujuan dari kita ternaknya ya, Kang. Betul, betul. Untuk dipanennya apakah kurban, apakah akikah, apakah penggemukan, apakah pembibitan. Dari sana baru kita tarik ya bibit apa yang sesuai. Nah, Kang Izu, ini ada yang tanya spesifik. Kalau misalnya untuk fattening, tadi kan udah disinggung ya terkait dengan usianya. Nah, mungkin ada hal lain, Kang, ketika tujuannya ya untuk fattening nih. Bibit yang kayak gimana nih berarti, Kang? Atau mungkin ada tips carinya di mana sih? Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan fattening, gimana caranya kita bisa mencetak keywordnya itu adalah durasi yang singkat, kenaikan bobotnya bagus, dan yang ketiga pembanding antara pakan dan daging yaitu FCR (Feed Conversion Ratio). Nah, artinya ketika kita bisa melakukan penggemukan atau fattening itu dengan durasi sangat singkat, tetapi kenaikan bobotnya sangat pesat, taruhlah kalau standaran itu kurang lebih 100 sampai 200 gram. Itu yang cukup ideal per hari kenaikan bobot si dombanya. Nah, artinya ketika kita bisa mencapai 200 gram bobot dalam waktu satu hari, artinya ketika satu bulan itu kurang lebih berarti kan 6 kilo ya, 6 kilo bobot ketika kita evaluasi bobotnya. Ternyata bagus, kita jangan langsung berasumsi senang dulu gitu. Oh ini kenaikan bobotnya bagus ini 200 gram per harinya. Nah kita harus bandingkan juga dengan pemberian pakannya gitu. Kalau kita ternyata memberikan pakannya itu terlalu banyak gitu ya, taruhlah misalkan sehari 5 kilo, secara cost dikalikan berapa gitu. Nah artinya harus juga kita lihat secara feed conversion ratio-nya itu masih masuk atau enggak gitu. Artinya itulah kurang lebih parameter yang harus kita perhatikan ketika melakukan fattening. Nah, kalau pertanyaannya terkait bibit apa, otomatis adalah bibit yang kenaikan bobotnya cukup bagus. Nah, kalau dari standar yang ada di ya statistik lah ya. Nah, bobot hewan domba dengan jenis Dorper itu salah satu yang cukup unggul ya. Dorper ataupun Texel, Suffolk. Nah, itu cukup bagus untuk kenaikan bobot hariannya gitu. Cuma memang kalau kita melihat gitu ya harganya gitu itu cukup lumayan juga, sehingga kita cukup jarang lah menemukan domba-domba Dorper yang full blood gitu ya. Itu untuk kepentingan langsung konsumsi rata-rata itu untuk menjadi pejantan dulu, sehingga nanti anakan-anakannya hasil persilangan pejantan Dorper dengan dengan indukan domba lokal itu biasanya yang mulai dijual untuk komersil gitu. Nah, mungkin itu bisa dicek ya. Kalau itu sekarang sudah banyak juga sih di media, baik itu kita cari di media sosial ataupun dibantu dengan search engine gitu ya. Urutan domba dengan ADG terbagus gitu dan persentase karkas yang bagus. Nah, itu salah satu parameter untuk pemeliharaan dengan pola fattening. ADG Seperti itu itu, apa, Kang Faras. Kang itu? Average day growth, Kang. Average day growth. Ya, Rata-rata kenaikan pertumbuhan bobot per hari.
Nah, Jadi itu karena kita evaluasi bobot itu kan per ini ya per bulan. Jadi kita sebulan sekali di tanggal 21 biasanya kita melakukan penimbangan untuk yang fattening. Nah, dari data bulan sebelumnya dengan data yang bulan saat melakukan penimbangan itu kan dapat tuh selisih angkanya berapa, itu dibagi 30 hari. Kurang lebih itu angka ADG itu. oke. Nah, nanti insya Allah ini akan banyak dibahas di agenda yang series itu tadi ya. Kita nanti berikan apa namanya silabusnya lah agar lebih bisa dipahami dan dimengerti. Kang Izu, kita izin geser ke breeding ya. Ini izin waktu tambahan karena sudah 9.30 sebetulnya. Oh iya, boleh-boleh Kang. Jadi ini teman-teman yang breeding itu tanya, idealnya satu kandang itu berapa jantan, berapa betina, dan ada yang request Kang, tolong reviewkan cross taxel sedikit untuk breeding, gitu. Oke, ini kebenaran banget ini hari ini baru ada yang lahiran Kang. Wah, asik, kita lihat, yuk. Kalian deh kita geser. Berapa ekor Kang Izu? Hari ini baru banget dapat infonya saya dari ABK. Belum lihat Oh, juga Kang. oh, baru banget. Baru banget. Oh. Ah, ini nih. Dua Kang, ada 2 ekor. Masya Allah. Oh, ini ya. Ah, ini nih baru banget lahir. Nah, tadi pertanyaannya boleh diulang Kang, maaf Kang. Tadi sekandang itu berapa jantan berapa betina, terus request review cross taxel. Oke, nah berarti terkait dengan seks rasio ya atau perbandingan jantan dan betina. Nah, sebenarnya kalau domba-domba dengan breed yang bagus dalam arti si pejantannya ini dia bisa apa ya? Daya tahannya bagus gitu ya dalam hal membuahi. Nah, sebenarnya dia bisa 1:20-an, Kang. Jadi 1 ekor pejantan dengan 20 ekor betina. Nah, tetapi seringkali kita temukan juga ada pejantan-pejantan dengan apa namanya daya tahan yang enggak sebagus itu, sehingga kadang kita untuk jaga-jaga mencari yang aman itu sekitar 10 sampai 15 lah, Kang. Nah, kalau kita di sini justru kita perbandingannya 1:10, 1 ekor pejantan dengan 10 ekor betina, seperti itu, Kang. Nah, terus tadi kalau terkait dengan cross taxel ya, kalau saya sih nggak berani ya untuk menyampaikan hal yang belum saya ketahui gitu kan, karena kita di sini belum belum coba pakai itu. Kita baru coba yang disilangkan itu Garut dengan periangan, terus juga dengan ekor gemuk seperti itu. Dan dalam waktu dekat akan kita coba untuk apa namanya cross itu adalah dorper dengan periangan atau dorper dengan Garut. Kalau cross Texel kita belum ini sih belum coba. Oke, siap. Kang Izu, boleh diceritakan kalau skala rumahan ada rekomendasi jumlah bibit yang dibutuhkan itu mulai di berapa, Kang? Oke, kalau untuk skala rumahan ya, mungkin saya mengasumsikan semisal kita ini intinya mau coba berternak aja deh gitu, belum tahu juga untuk dijualnya kemana. Nah, kalau saran saya sih bisa coba untuk sambil ngebreeding, sambil kita fattening lah ya. Nah, bisa dicoba dengan ada 1 ekor pejantan dan juga antara 2 sampai 4 ekor betina. Sehingga harapannya adalah kita si betina yang dipelihara ini bisa kita kawinkan dengan jantan yang ada untuk mencoba breeding gitu Kang. Sehingga nanti ketika sudah ada anakan diharapkan di tahun yang akan datang atau 5 bulan sesudahnya gitu kita untuk membesarkan si anak tersebut gitu. Nah, si jantannya nanti ketika ketika sudah masuk ke fase kurban misalnya gitu ya, si jantannya bisa kita jual untuk kurban atau kita bisa kurbankan gitu ya untuk kebutuhan pribadi kita dan kita nanti bisa beli lagi pejantan baru gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu Kang, karena kan saya sih sebenarnya nggak bisa bilang mana yang lebih ideal gitu ya, tergantung dengan kebutuhan kita yang pertama, terus yang kedua juga space lahan yang ada di apa ya di pekarangan rumah kita atau di yang kita milikinya itu berapa dan juga modal yang kita miliki berapa gitu Kang, karena kan itu harus disesuaikan ya Kang ya, nggak bisa kita samakan gitu. Cuma kurang lebih bisa diskaliguskan 2 program gitu, fattening
dan juga untuk breeding. Untuk skala rumahan ya bisa lah ya untuk kita hybrid begitu ya. Betul bisa. Cuma mungkin catatannya adalah kalau skala rumahan dengan jumlah populasi yang sedikit gitu, kita ikhtiarkan bisa kita sendiri yang urus, atau kalau misalkan ada eh, yang biasa ngarit gitu ya, atau misalkan kita punya lahan pertanian, bisa disambilkan gitu Kang. Kita sambil merawat lahan pertanian, sambil membersihkan lahannya, kita sambil ngarit. Jadi secara cost pun nggak akan bengkak. Karena kalau misalkan kita hanya pelihara 3 ekor atau 5 ekor dengan kita menggaji satu orang, mungkin agak repot ya. Kecuali kalau kita bisa mencari titik efisiensinya gitu. Karena sekadar informasi aja, kalau di Purwakarta ini di Ternak Pak, kita itu mengelola kemarin 400-an ekor ya sebelum kurban itu, bisa dirawat oleh 3 orang ABK, Kang. Jadi taruhlah sekitar 100-an lebih domba bisa diurus oleh 1 orang, dengan catatan kita provide kandang, terus juga sistem pemberian pakannya itu bisa efisien, sehingga tidak terlalu repot gitu untuk ABK untuk merawat hewannya, karena kan kita ada aktivitas pencukuran bulu juga, potong kuku juga gitu. Jadi kita harus mencari titik efisiensinya gitu Kang, seperti itu. Oke, ini izin pertanyaan terakhir ya, saya izin rangkap. Satu dari Pak Rocky, katanya masih belum terjawab nih terkait dengan pakan ya. Nah, mungkin Kang Izu boleh dikasih case kita di Ternak Pak ya, kalau kita beli buat fattening, bibitnya yang kita perhatikan apa aja nih Kang Izu untuk konteks di Ternak Pak ya, satu itu. Terus yang kedua, ini ada yang nanya kalau kita bibit dari luar gitu ya, apa yang harus kita sortir ya Kang, biar sesuai dengan harapan kita nih pemilihan bibitnya. Oke. Jadi kalau misalkan terkait bibit Kang itu sebentar beli. Kang, ini kameranya ini. Nah, sudah silakan Kang itu. Oh udah. Udah. Oke, siap. Jadi kalau misalkan beli bibit, yang pasti tadi ya kita cek itu ketika beli, misalkan contoh di pasar hewan. Kita lihat giginya dulu. Kita pastikan umurnya itu, kalau dia udah pohel, bisa dipastikan lah dia udah cukup tua gitu ya. Karena itu salah satu indikator melihat umur itu dari gigi. Nah, terus yang kedua kita bisa melihat mata. Matanya kadang kalau misalkan yang tidak sehat itu dia tidak jernih matanya, cenderung agak berair gitu, atau ada belekan lah kalau kata orang mah gitu ya Kang. Terus juga dari hidungnya dia berlendir atau enggak. Nah, terus kalau untuk jantan kita juga bisa lihat si buah zakarnya. Karena kan selain indikator dia itu sempurna atau enggak, buah zakar juga itu salah satu tempat produksi hormon ya. Ketika kadang nggak seimbang itu seringkali pertumbuhannya pun agak tidak optimal gitu Kang. Nah, intinya itu parameter-parameter yang kita lihat, karena kadang kalau kita melihat untuk belanja di pasar hewan gitu ya, seringkali kan hewan itu nggak semuanya dalam keadaan bulunya itu bersih gitu. Nah, kita bisa diraba juga apakah si form dari daging dan rangkanya itu bagus, dia kurus atau enggak gitu. Nah, itu bisa terlihat gitu Kang. Nah, jadi itu kurang lebih parameter-parameter kesehatan yang bisa kita cek gitu ya, bisa kita lihat saat sedang belanja hewan untuk bibit gitu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat dari kotorannya, Kang. Nah, kalau misalkan kotorannya itu kita sempat gitu bahkan ngelihat si hewan itu buang kotoran, ketika granul-granulnya itu bagus gitu, bulat sempurna, tidak basah. Nah, itu bisa dikatakan pencernaannya itu sehat. Semisal kita melihat case ada kotorannya itu agak agak basah seperti mencret gitu. Nah, itu tidak sehat gitu. Nah, sehingga memang usahakan ketika kita belanja itu bisa melihat parameter-parameter tersebut. Nah, terus selain itu juga memang yang kemarin pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa memang harus mengasumsikan ketika kita ada bibit itu, kita mengasumsikan ini hewan
tidak sepenuhnya sehat, sehingga kita akan memberikan treatment terbaik. Misalkan ketika kedatangan kita berikan obat cacing juga, vitamin juga gitu, sehingga harapannya bisa tumbuh dengan optimal gitu Kang. Oke. Itu sih kurang lebih. Tadi yang pemberian obat cacing segala macam itu termasuk konteks rekondisi itu, Kang ya? Betul betul. Itu berapa lama, Kang, rekondisinya? Biasanya ya, sebelum dicampur dengan domba yang udah ada. Cukup antara 7 sampai 14 hari Kang. Dengan asumsi itu kita bisa pastikan hewan yang kita datangkan dari luar itu ada waktu untuk karantina Kang. Gitu. Nah, Oke. terus untuk pemberian obat cacing itu 3 sampai 4 bulan sekali rutin. Tapi jangan diberikan kepada indukan yang sedang bunting ya, karena Oh, bisa membuat partus juga. oke. Ini Kang Izu, Pak Dwi, ini nggak apa-apa bonus, beliau tadi bantu menjawab ya. Beliau ingin tahu, Kang, spill merek konsentrat complete fit-nya, Kang, katanya. Boleh boleh. Kalau kita ini ngambil dari Tangerang untuk konsentrat ya, dari cap burung kuntul namanya Kang, dari Tangerang itu. Nah kalau complete fit ini yang dari Jember Kang, kita dari Jawa Timur lagi trial. Oke, diproduksi ternak pak ya, kalau ini Iya berarti. betul. Nah, nanti pembahasan pakan insya Allah Bapak, Ibu, rekan-rekan ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi, eh, Kang Izu, terima kasih. Kang Izu mungkin boleh duduk dulu sebelum nanti kasih closing statement, Kang. Saya izin Oke sambil siap siap Kang. nyampein agenda kita yang series itu ya. Boleh bantuannya admin untuk share screen program lengkap kita ya. Karena tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, sebetulnya pembahasannya akan cukup banyak, sehingga ini kita baru bahas sedikit. Nah, insya Allah akan kita bahas secara bertahap dan mendalam itu di kegiatan series kita. Boleh langsung share screen aja, Kang. Share screen keseluruhan, bagikan. Oke, nah jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ini ya minat untuk jadi peternak serius, kami rekomendasikan untuk ikut program series kita mulainya dari tanggal 3 Agustus. Boleh next, admin? Nah, ini kita akan pertemukan dengan narasumber yang memang tidak hanya sekedar tahu secara akademik, tapi juga memang praktisi di lapangan. Dan nanti juga kita ajak untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang ikut kelas series ini nanti bisa ikut hadir ke site Ternak Pak baik yang di Purwakarta, Cilegon maupun Wonosalam sehingga bisa lihat secara langsung. Nah, kabarnya juga kita sedang melakukan ekspedisi pengiriman domba ke Indonesia Timur ya, yang sudah jalan itu di Kendari. Jadi barangkali ada Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di Sulawesi gitu ya, khususnya Kendari, nanti bisa juga misal kita ketemuan dan lain sebagainya gitu ya di kandang mitra kita. Kita kerjasama dengan pesantren Hidayatullah untuk yang kawasan Indonesia Timur. Boleh next lagi? Nah, ini kurang lebih gambaran kegiatannya ya. Jadi kita coba levelkan, karena di pertemuan sebelumnya ada yang mengeluhkan juga, waduh ini materinya terlalu banyak, atau mungkin tadi ya ada Bapak yang nyampaikan, aduh terlalu cepat gitu. Nah, ini kita akan buat secara bertahap, Bapak Ibu rekan-rekan, mulai dari kelas pemula. Nah, kelas pemula ini nanti kita akan kasih lihat overview atau apa namanya sudut pandang garis besar keseluruhan lah terkait dengan peternakan ya. Itu bisa hadir secara offline ke site ataupun secara online ya. Secara online pun nanti kita akan fasilitasi. Nah, kemudian di yang kelas menengah nanti kita akan mulai belajar terkait dengan tadi ya. Kita bahas penggemukan, pembibitan, model bisnisnya bagaimana. Kemudian tadi kita bahas pakan ya, dan juga nutrisinya. Kemudian juga insya Allah nanti akan bahas terkait dengan kesehatan dan biosecurity. Jadi kita bahasnya pelan-pelan ya. Next, boleh? Nah, dan yang terakhir ini ada kelas untuk yang ahli ya. Kita tentukan nanti ya concern di penggemukan agar efisien seperti apa, targetnya di breakdown seperti apa, bagaimana. Tadi simulasinya sebetulnya sudah sedikit disinggung oleh Kang Izu. Kemudian untuk pembibitan ya, tadi kita lihat ya ada anakan, itu manajemen reproduksinya seperti apa. Nah, termasuk yang akhir itu terkait dengan pemasaran dan penjualan domba yang kami rasa ini salah satu kunci ya. Nanti kita insya Allah ceritakan ya bagaimana di ternak
kita melakukan aktivitas trading gitu. Ada beberapa strategi yang kita lakukan. Boleh next lagi? Nah, nanti insya Allah ya akan dibersamai oleh kami kembali ya. Kemudian juga nanti sama Kang Izu juga. Kemudian juga nanti next aja langsung admin. Ada Kang Izu juga yang memang sudah berpengalaman dan sehari-harinya memang di peternakan. Kemudian juga ada Mas Didik ya yang di pekan lalu beliau adalah sekretaris HPDKI Jawa Timur ya. Jadi kita juga apa namanya terkoneksi dengan HPDKI juga ya, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Nah, ini di antara fasilitas nanti yang Bapak Ibu rekan-rekan dapatkan ya, mulai dari akses ke ternak pak, kemudian diskusi, konsultasi. Jadi ada grup WhatsApp nanti Bapak Ibu rekan-rekan. Kalau misalnya nanti kita pertemuan tuh insya Allah nanti tiap hari Ahad atau hari Minggu gitu ya. Nah, kalau misal ada yang kurang jelas, satu minggu itu di grup kita bisa manfaatkan untuk diskusi ya. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan sudah memulai beternak, nah bisa juga kok sambil konsultasi di sana. Ada e-sertifikat, kemudian juga nanti insya Allah ada e-book ya, dan silabus materi, akses rekaman juga ada, dan nanti juga kita mau share SOP operasional kita ya. Barangkali nanti bisa digunakan kalau Bapak Ibu rekan-rekan ada peternakannya sendiri. Nah, kemudian juga nanti kita pengen share salah satu produk kita itu di susu kambing. Nah, jadi memang ternak Cilegon itu concernnya di kambing perah. Nah, boleh next? Oh, sudah ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan nanti silahkan bisa daftar langsung ya di events.agriquran.com, daftar kelas domba, nanti kami share insya Allah di grup ya. Jadi silahkan bisa stay dulu di grup kurang lebih selama sepekan, nanti info-info itu akan kami share. Nah, untuk Bapak Ibu rekan-rekan, yang khusus yang ikut webinar kali ini nanti ada potongan harga. Next, di slide selanjutnya ada harga nggak ya? Ini tuh, ada biaya pelatihan, oh belum ya? Nah, nanti insya Allah kami share lebih lanjut ya. Intinya akan ada eh, potongan harga yang lumayan lah untuk bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ikut kelas hari ini. Termasuk juga nanti insya Allah kami akan sampaikan info-info. Tadi ada yang nanya ya, apakah bisa investasi dan lain sebagainya. Nah, informasinya nanti insya Allah kami akan sampaikan di grup. Jadi di kelas yang pekan lalu tuh Alhamdulillah ada yang mau ikut. Kami kan salah satu serapan itu tadi ya, trading ke Indonesia Timur. Nah, ada yang mau ikut aktivitas trading, ada yang mau ikut nabung kurban, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah nanti informasinya akan kami sampaikan di grup. Jadi nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa sambil ya naruh domba, mau di tempat Bapak Ibu silahkan, mau di tempat kami silahkan, nah sambil belajar juga. Oke, Kang Izu, closing statement, silahkan Kang. Baik Kang, Alhamdulillah untuk agenda kita di pagi hari ini sudah kita sama-sama jalani ya Kang. Sehingga memang harapannya ke depannya bisa terus bersemangat gitu ya untuk kita membersamai apa ya dunia peternakan di Indonesia gitu seperti itu Kang. Paling untuk hal yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan semua, termasuk juga untuk apa ya reminder ke diri saya gitu. Jadi memang ketika kita hendak beternak, jangan sampai kita terlalu besar investasi di awal gitu. Sehingga kita coba aja mulai dulu dari hal yang kecil-kecil gitu ya. Kita belajar manajemen juga, terus sedikit demi sedikit kita tahu ilmunya mulai dikembangkan sehingga kita akan benar-benar merasakan A to Z-nya gitu Kang. Lalu yang selanjutnya juga jangan lupa buat kita selalu mencatat ya hal-hal yang ada di apa namanya peternakan kita, baik itu kedatangan bibit, tanggal kedatangannya dicatat, terus juga perkembangan bobotnya dicatat, hal-hal lainnya dicatat menjadi recording yang apa namanya akan berguna ke depannya. Sehingga memang ketika kita mengatakan oh ini harus dilakukan treatment A, ini harus dilakukan treatment B, itu bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan data yang kita miliki, kita olah, kita analisa gitu. Sehingga harapannya dengan hal tersebut sedikit demi sedikit usaha kita bisa tumbuh, target-target kita bisa tercapai gitu. Oke, itu saja Kang. Dan terakhir, mohon maaf juga apabila ada kekurangan atau hal-hal yang ternyata dirasa masih kurang. Kedepannya bisa kita terus apa namanya diskusi juga gitu. Dan jika ada waktu dan kesempatan, bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Izu atas waktu,
kesempatan ilmu yang diberikan ya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga jadi amal jariah untuk Kang Izu dan tim juga. Nah, kami juga Amin, dari Pak. tim AgriTalks undur diri, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nanti insya Allah ya, tunggu informasi selanjutnya di grup. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya dan kami mohon maaf karena pasti ada kekurangan-kekurangan ya. Eh, ya, insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Kami undur diri. Terima kasih. Semoga harinya penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.